Halo semuanya, kami dari kelompok kompetensi peradilan pajak ingin memaparkan hasil penugasan UTS untuk mata kuliah peradilan pajak yang diampu langsung oleh Bapak Imam Gustomi. Perkenalkan, nama saya Ivyara Astiarianhar dan bersama ada rekan saya, Muhammad Gali Sampurno. Dalam video ini, kami akan membahas topik kompetensi peradilan pajak yang nantinya akan kami jelaskan secara bergantian. Saya akan menjelaskan bagian awal, meliputi pengertian, dasar hukum, kompetensi absolut dan relatif, serta batasan dengan petun. Kemudian ada rekan saya yang akan melanjutkan dengan kewenangan, prinsip, kedudukan, hingga hambatan dan solusi dalam peradilan pajak. Dan melalui pembahasan ini, kami berharap penonton bisa memahami secara menyeluruh bagaimana peradilan pajak bekerja sebagai penjaga keadilan fiskal di Indonesia. Oke, kita mulai dari pengertian peradilan pajak. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, disebutkan bahwa peradilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa di bidang perpajakan. Yang artinya, peradilan pajak merupakan lembaga yang menjadi tempat bagi wajib pajak untuk memperjuangkan haknya apabila tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Lembaga ini juga menegakkan prinsip keadilan fiskal, yaitu keseimbangan antara hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil dan juga kewajiban negara dalam memungut pajak. Kemudian, dasar hukum peradilan pajak tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tetapi juga dari pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menjadi landasan penting karena menempatkan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Dengan dasar hukum tersebut, peradilan pajak memiliki posisi yang kuat dan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya yang kita bahas adalah kompetensi, yaitu ruang lingkup kewenangan pengadilan pajak. Ada dua jenis yang perlu dipahami, yaitu kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif. Kompetensi absolut berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi wewenang pengadilan pajak. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus sengketa terhadap keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan juga pejabat pajak daerah. Selain itu, pengadilan pajak juga menangani sengketa tentang pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dengan kata lain, segala bentuk perselisihan yang timbul karena keputusan administratif di bidang perpajakan termasuk ke dalam ranah kompetensi absolut pengadilan pajak. Yang selanjutnya, kompetensi relatif itu berhubungan dengan wilayah hukum. Berbeda dengan pengadilan umum yang tersebar di berbagai daerah, pengadilan pajak di Indonesia hanya ada satu, yaitu yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini membuat semua perkara pajak dari seluruh wilayah Indonesia diselesaikan di sana. Sistem ini memang menjamin konsistensi putusan, tetapi sekaligus menjadi tantangan karena tidak semua wajib pajak dari daerah memiliki akses yang mudah untuk berperkara di Jakarta. Kemudian, yang juga penting adalah memahami batas antara kewenangan pengadilan pajak dengan pengadilan tata usaha negara atau PETUN. PETUN menangani sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah secara umum atau yang dikenal dengan istilah keputusan tata usaha negara. Sedangkan pengadilan pajak hanya berwenang memeriksa keputusan administratif yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Sebagai contoh, jika seseorang menggugat surat ketetapan pajak atau SKP atau keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka sengketa itu harus diselesaikan di pengadilan pajak. Namun, kalau yang disengketakan adalah keputusan administratif lain yang tidak berhubungan langsung dengan pajak, seperti izin usaha atau penetapan jabatan, maka itu menjadi ranah PETUN. Dengan pembagian ini, sistem peradilan di Indonesia jadi lebih tertata, seperti lembaga punya batas kewenangan yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih antara peradilan umum, PETUN, dan peradilan pajak. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengadilan pajak memiliki kompetensi khusus untuk menyelesaikan sengketa pajak, baik dari sisi jenis perkara maupun wilayah yurisdiksi. Lembaga ini menjadi instrumen penting untuk penegakan keadilan fiskal dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan kita.
Selanjutnya, rekan saya, Muhammad Gali Sampurno akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai kewenangan, prinsip, kedudukan, serta hambatan dan solusi dalam peradilan pajak. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh IVR sebelumnya, maka saya di sini berusaha untuk bisa menganalisis secara lebih mendalam mengenai kompetensi absolut dari pengadilan pajak itu sendiri. Faktanya, setelah ditelaah secara lebih mendalam, pengadilan pajak tidak hanya berfokus kepada sengketa ketetapan pajak, namun juga berfokus kepada administratif pajak itu sendiri. Lalu, apa saja hal yang menjadi kewenangan oleh pengadilan pajak? Terdapat 3 hal utama yang menjadi kewenangan pajak itu sendiri. Pertama, mengadili, memeriksa, dan memutuskan sengketa perpajakan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pajak. Keputusan pajak contohnya adalah SKP atau surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua yakni adalah pengadilan pajak berwenang untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa perpajakan yang berkaitan dengan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan lagi dan lagi untuk pihak wajib pajak, di mana pihak wajib pajak hartanya itu akan dilakukan pelelangan atau penyitaan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila ia tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dan yang ketiga, pengadilan pajak berwenang untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa perpajakan yang berkaitan dengan sengketa perpajakan non-ketetapan pajak. Non-ketetapan pajak itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti restitusi atau kita kenal sebagai pengembalian jumlah biaya pembayaran pajak yang sekiranya melebihi apa yang seharusnya dibayarkan. Dan sengketa tersebut bisa muncul ketika pihak wajib pajak membayarkan jumlah pajak, namun ternyata apa yang dibayarkan melebihi dari yang seharusnya, namun tidak dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah membahas mengenai kewenangan pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, tidak dapat dikecualikan bahwa terdapat beberapa asas yang menopang keberhasilan berjalannya penyelesaian sengketa perpajakan. Sekiranya terdapat 4 asas yang bisa disebutkan. Pertama, asas praduga rehmatik. Asas praduga rehmatik menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak berlaku demi hukum sebelum ada putusan pajak selanjutnya yang menyatakan sebaliknya atau bahkan membatalkannya. Yang kedua, asas hakim aktif. Asas hakim aktif menyatakan bahwa hakim memprakarsai jalannya persidangan, di mana seorang hakim memiliki kewajiban untuk dapat melakukan persiapan pemeriksaan, di mana seorang hakim di sini posisinya memiliki hak secara utuh untuk dapat memberikan saran, nasihat, atau bahkan informasi tambahan bagi penggugat untuk dapat melengkapi gugatannya berisi data dan fakta yang tersedia. Seorang hakim juga memiliki hak untuk dapat meminta keterangan dari pejabat hukum yang bersangkutan ketika pihak penggugat tidak mampu melengkapi gugatannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Yang ketiga, asas bukti pembebasan atau asas pembebasan bukti, di mana dalam asas ini hakim menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak. Hakim memiliki hak secara utuh untuk dapat memberikan satu bentuk penilaian atau bahkan memberikan satu bentuk pembebanan bukti sesuai dengan kriteria dengan hal-hal yang diinginkan. Dan yang terakhir, asas erga omnes. Asas erga omnes menyatakan bahwasannya ketika ada dua belah pihak yang berperkara di pengadilan pajak dan sudah mendapatkan putusan pajak yang berkekuatan hukum yang tetap, maka putusan pajak tersebut bukan hanya berlaku kepada kedua pihak yang berperkara, namun juga berlaku untuk seluruh kepentingan umum. Dari 4 asas tersebut, kita dapat melihat bahwasannya itu dijadikan sebagai satu bentuk fondasi dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Kita sudah mengetahui secara bersama mengenai kewenangan atau bahkan asas dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan. Maka secara tidak langsung kita juga akan mengetahui mengenai kedudukan pengadilan pajak itu sendiri. Ketika kita berkaca kepada dasar hukum yang berlaku, yakni dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Proses Kehakiman, pengadilan pajak merupakan pengadilan yang bersifat khusus, pengadilan yang berada di lingkungan yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Secara kelembagaan, pengadilan
pajak berada di bawah kekuasaan kehakiman lembaga Mahkamah Agung, di mana memiliki fungsi utama atau kekuasaan kehakiman yang utama, yakni dalam menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Namun sayangnya, ketika kita melihat dalam realita kehidupan, bahwasannya masih terdapat potensi-potensi kelemahan atau disfungsi dari pengadilan pajak itu sendiri. Kita menyadari bahwa yang pertama, masih banyak keterbatasan akses yang dimiliki untuk dapat membahas atau menganalisis secara lebih mendalam mengenai perpajakan itu sendiri. Hal tersebut berdampak terhadap apa? Hal tersebut berdampak kepada seorang hakim, di mana kita menyadari dan kita tahu persis jika tidak banyak seseorang hakim yang memiliki latar belakang ilmu perpajakan yang baik dan mumpuni. Dari hal tersebut, ketika seorang hakim di pengadilan pajak tidak memiliki ilmu perpajakan yang mumpuni, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas putusan yang diberikan. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa yang tergolong membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang bisa dibilang bertele-tele, di mana belum ada satu bentuk aturan yang settle atau satu bentuk kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa perpajakan yang dapat digunakan untuk dapat menerapkan prinsip pengadilan, yakni sederhana, biaya ringan, dan cepat. Kemudian kita berkaca juga kepada kelemahan atau disfungsi pengadilan yang ketiga, di mana tidak adanya satu bentuk penjatuhan sanksi yang mampu memberikan satu bentuk efek jerah bagi pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan pajak itu sendiri. Kita menyadari pada bahwasannya masih banyak sekali celah dalam ruang lingkup pengadilan pajak untuk bisa dilakukan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk dapat menutupi ketidaktanggungjawabannya dalam pemenuhan wajib pajak. Tak terasa kita sudah ada di dalam penghujung pembahasan dari kompetensi pengadilan pajak. Dapat disimpulkan bahwasannya pengadilan pajak merupakan pengadilan yang bersifat khusus, di mana berada dalam satu ruang lingkup bersama pengadilan tata usaha negara. Pengadilan pajak merupakan pengadilan yang berfungsi dan berwenang untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang perpajakan. Ketika kita berkaca dalam proses pelaksanaannya, dibutuhkan kewenangan absolut, kewenangan dalam penyelesaian sengketanya, dan asas sebagai satu bentuk fondasi dalam mewujudkan kepastian hukum. Ketika kita berkaca kepada dasar hukum yang berlaku, maka hal tersebut sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Saya, Muhammad Gali Sampurno, mewakili kelompok 7 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Pajak, dan teman anggota kelompok yakni Ifyar Aziardi Anhar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Imam Bustomi yang sudah memberikan kami kepercayaan dan amanah untuk menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Pajak dalam bentuk video dan tanpa adanya pembatasan dalam pengambilan video dan kreativitasnya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan kekurangan materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.